Ahli teknik hidrologi Dani Irwanto meneliti lokasi Atlantis melalui teks yang ditulis filsuf Yunani, Plato atau Platon, dalam bahasa Yunani kuno pada 360 sebelum Masehi. Dani meneliti teks dialog Timaeus and Chrysias sejak 2010 dan terbitan buku berjudul Atlantis, The Lost City is in Java Sea, terbit 2015. Hasil peneliti saya, kotanya, ibu kota Atlantis itu ada di Laut Jawa, kata Dani Irwanto. Kisah Atlantis di Indonesia telah ditulis sejumlah penulis dan peneliti antara lain Eden in the East, Drowned Continent of South Asia, karya Stephen Oppenheimer, terbit 1998. Buku yang berjudul The History of Java, karya Thomas Stanford Raffles, terbit 1817. Plato Never Lied Atlantis is in Indonesia, karya Danny Hilman, terbit 2013. Dan Atlantis, The Final Solution, karya Zia Abbas, terbit 2003. Kisah yang ditulis Plato jika dipindah dalam kertas setebal 22 halaman, kata Dani. Untuk menelitinya, Dani harus mempelajari bahasa Yunani selama 5 tahun. Ia mengartikan kata per kata untuk mengidentifikasi. Penelitian dilakukan dengan metode atau model pecahan tembikar. Pecahan tembikar disambungkan dengan tepat. Tembikar ini narasi yang Plato tulis. Diteliti untuk menemukan lokasi Atlantis. Katanya, dalam diskusi daring, menyikap jejak peradaban Atlantis di Laut Jawa. Untuk meneliti naskah Plato, dia menggunakan pendekatan 20 disiplin ilmu, di antaranya antropologi, biologi, linguistik, geologi, klimatologi, oceanografi, dan mitologi. Setelah itu, katanya baru menggunakan pendekatan ilmu arkeologi. Dani memindai setiap kata dan kalimat teks yang ditulis oleh Plato. Pertama, Plato menjelaskan Atlantis terletak sangat jauh di Samudra Atlantik. Curah hujan tinggi, air melimpah, matahari melewati atasnya. Beriklim hangat, aliran sungai melimpah, ada 2 musim, tanah subur, kayu melimpah, pertanian dan peternakan maju. Tanahnya terbaik di dunia, berlimpah tanaman dan kayu pertukangan, flora dan fauna beragam. Hal ini menunjukkan daerah Atlantis beriklim tropis. Hanya ada 3 kemungkinan, Amerika Tengah, Afrika Tengah, atau Asia Tenggara, kata Dani. Plato menulis terdapat bangunan berlapis perunggu, kuningan, emas, orichalcum yang dideskripsikan berwarna merah. Harganya lebih mahal kecuali emas. Kemungkinan batu permata zircon banyak ditemukan di Kalimantan, ujarnya. Catatan Plato berikutnya, pusat pemerintahan berada di laut, di mulut laut. Terdapat banyak pulau, dermaga yang ramai, dan dikunjungi dari berbagai penjuru. Armada angkatan laut yang kuat. Tradisi maritim tinggi. Melihat sejarah peradaban, kemungkinan hanya ada di Asia Tenggara, ujar Dani. Teks berikutnya, wilayahnya memiliki sebuah laut dan mulut laut yang dikelilingi benua tak terbatas. Di luar wilayah terdapat samudra, menjulang dan terjal di sisi samudra. Narasi geografi cukup detail, kemungkinan di Sundalandia atau Asia Tenggara bagian barat. Sekarang Pulau Sumatera dan Kalimantan, ujarnya. Plato menulis terjadi perang 9.000 tahun sebelum Solon, dan memperkirakan pada tahun 11.600 tahun yang lalu, dia memeriksa peta bumi. 11.600 tahun, Pulau Kalimantan, Jawa, dan Sumatera masih terhubung dalam satu daratan.
yang disebut Sundaland. Teks plato berikutnya, terdapat daratan yang rata menuju laut, dilingkupi pegunungan, mengarah ke selatan terlindung dari utara, dikelilingi pegunungan besar dan kecil yang indah, dengan desa dan rakyat makmur, sungai, sawah, dan padang rumput. Terdapat berbagai macam kayu, geometri dataran berbentuk persegi panjang dan lonjong. Panjangnya 3000 stadium atau sekitar 555 km dan lebar 2000 stadium atau sekitar 370 km. Dani melihat Provinsi Kalimantan Tengah terdapat dua pegunungan, yakni Pegunungan Muler dan Meratus. Ukuran panjang 550 km dan lebar 370 km. Terbuka ke Laut Jawa. Teks berikutnya, terdapat saluran di dalam dataran. Saluran utara dalam 100 kaki atau sekitar 30 meter, lebar 1 stadium atau sekitar 185 meter, dengan interval 100 stadium sekitar 18,5 km. Keliling daerah 10.000 stadium atau sekitar 1.850 km. Ada terusan yang digali di saluran utama, menghubungkan satu ke yang lainnya. Kedua jenis saluran digunakan mengangkut kayu dan hasil bumi menggunakan kapal. Saluran kedua digunakan untuk mengairi lahan di musim panas, dan lahan mendapat air hujan di musim dingin, menghasilkan 2 kali panen dalam setahun. Dani meneliti ada 2 saluran yang sesuai dengan ciri tersebut, yakni Sungai Barito, Kapuas, Kahayan, dan Sembangau. Lebar sungai antara 600 meter sampai 800 meter, dengan kedalaman 8 meter. Jarak rata-rata antar sungai sekitar 20 km, mendekati 18,5 km, yang dikatakan plato. Pusat pemerintahan dan ibu kota Atlantis. Plato menulis, ibu kota Atlantis ada di laut yang dikelilingi benua tak terbatas. Yang lainnya adalah samudra yang sebenarnya. Bekas kotanya sekarang berada di bawah laut, tidak dapat dilayari dan ditembus karena tertutup terumbu karang. Dani memperkirakan lokasinya di Laut Jawa, yaitu di lepas pantai Kalimantan.